yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Rizka Aulia. Materi pertama akan disampaikan oleh Rizka Aulia. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerjasama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin mereka. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering dengan sebutan pemimpin. Kepemimpinan serta kekuasaan. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Makalahnya ada, Pak? Udah, Kak, di grup. Terus? Mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara loyal untuk menyelesaikan tugas. Teori kepemimpinan sifat. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa kepemimpinan itu dilahirkan bukan diciptakan, yang kemudian teori ini dikenal dengan The Bridgman Theory. Dalam perkembangannya, Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap hubungan kemanusiaan. Teori kepemimpinan, perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal. Pertama, yang disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Kedua, disebut struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seseorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel. Teori kelompok. Agar tujuan kelompok organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Tipe kepemimpinan.
Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal dengan sebagai berikut. Tipe otoriter, tipe laissez-faire, tipe demokratis, dan tipe demokratis. Dan yang terakhir tipe karismatik. Masalah dalam kepemimpinan yaitu 1. Kurangnya koordinasi, 2 pengkaderan. Lalu selanjutnya ada praktik-praktik organisasi. Praktik-praktik organisasi itu ada yang pertama ada rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah ini berhubungan dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya. Yang kedua, kebijakan dan praktik personel. Masalah ini berkenaan dengan etika pegawainya, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, dan masalah pensiun anggota organisasinya. Lalu bagaimana menjadi pemimpin ideal? Yang pertama ada 8 ciri perilaku. Yang pertama memberi teladan tentang arti sukses kepada bawahan. Alasan umum seorang tidak berusaha keras dalam bekerja adalah karena mereka tidak tahu persis tujuan mereka bekerja. Yang kedua, memberi bawahan Anda peralatan yang mereka butuhkan. Banyak orang yang mempersepsikan tugas seorang pemimpin adalah menyelesaikan masalah bawahannya. Namun, sebenarnya itu bukan tugas dari atasan. Daripada terus-menerus turun tangan menyelesaikan masalah orang lain, lebih baik berikan pada bawahan cara dan rambu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga ada, jangan sungkan untuk menguji keberhasilan bawahan. Tak hanya kritik, pujian, dan apresiasi terhadap hasil kerja,